Oleh sebab itu kami berada di tempat ini, kami percaya bahwa ada kemuliaan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami datang tidak seperti kami pulang nantinya. Kami pulang akan membawa damai sejahtera Allah. Kami pulang akan membawa sukacita. Kami pulang akan membawa kesembuhan, mujizat, bahkan kemenangan demi kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan yang dalam hidup kami Tuhan. Demi nama hidup Tuhan. Kalau kebenaran firman kami percaya Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan dimerdekakan, bahkan kami akan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan janjikan setiap kami sebagai orang-orang percaya Tuhan. Hamba-Mu berjanji di hadapan Tuhan, hamba turut di jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang kamu bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Di dalam Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib buat kita. Amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang Yohana, hati yang baru. Jadi pada waktu kita memasuki kenormalan yang baru, kita harus punya juga hati yang baru, yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau hatimu ada tinggi hati sedikit saja, maaf, proyeknya Tuhan untuk bencana akan datang pasti. Kesuksesan kita bukan karena kita tinggi hati. Kesuksesan adalah dari Tuhan. Tuhan terima kasih, semuanya adalah karena Tuhan dalam hidup saya. Sesuatu yang tinggi di hadapan Tuhan, Tuhan akan rendahkan Tuhan. Yesaya 36 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hati yang baru yang dari Tuhan itu adalah hasil pemberian. Maaf, bukan kita yang mengusahakan hati yang baru. Salah total. Hati yang baru dengan manusia yang baru itu adalah hasil pemberian Tuhan. Kalau hasil usahamu hancur pasti. Karena firman Tuhan bilang tidak ada satu orang pun yang baik. Kalau tidak ada satu orang pun yang baik, hatinya pun pasti tidak baik. Hati kita yang buruk, hati kita yang penuh dengan iri hati, dengki, akar pahit dan lain-lain, Tuhan mau ganti dengan apa? Hati yang baru, yang diberikan khusus. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam bahasa Inggrisnya bukan hati yang keras, tapi hati yang seperti batu, the stone, yang benar-benar udah keras total, gak bisa diapa-apain lagi. Nah, Tuhan ingin memberikan hati yang baru, hati yang taat. Taat kepada siapa, Pak? Taat kepada firman dan kepada Tuhan. Berarti dulunya sebelum kita percaya sama Dia, kita punya hati yang tidak baik. Ada sakit hati, akar pahit, masih ada dendam, iri hati, benci dan lain-lain. Berarti saudara, dia bukan Tuhan belum ubah, tapi Tuhan belum berikan hati yang baru. Mungkin hati yang baru sudah diberikan, tapi dia tidak meresponi hati yang baru. Karena hati yang baru harus adanya di dalam batinnya kita. Itu adalah hasil pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita puasa, bukan karena kita berdoa meminta sama Tuhan, bukan. Tapi Tuhan ingin memberikan hati yang baru dalam hidup kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin diberkati sama Tuhan. Karena hati adalah navigasi. Hati adalah navigasi setiap orang percaya. Hati adalah penentu arah kita. Arah kita mau baik, arah kita mau buruk, dari hati kita. Kalau kita bisa jaga hati kita, saya selalu yakin kehidupan yang hebat, yang luar biasa Tuhan akan berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amsal 4 ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situnya di mana, Pak? Di hatimu itu terpancar kehidupan. Dan firman Tuhan bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang harus menjaga kita atau Tuhan? Kita yang harus menjaga. Firman Tuhan bilang jagalah hatimu. Bukan kita bilang Tuhan Yesus yang penuh kasih, jagalah Tuhan hati saya. Lo salah. Yang perlu jaga hati kita adalah kita sendiri. Karena hati ini pemberian dari Tuhan yang terbaik yang harus kita jaga. Saya misalnya memberikan handphone ini kepada Pastor Joe. Pastor Joe terima. Saya bilang, Pastor Joe, tolong jaga ya. Bukan saya yang jagain. Setiap kali dia pegang handphone, saya takut, aduh. Itu tak dibanting atau enggak? Aduh, itu tak handphonenya saya tak dijual atau tidak? Karena saya sudah memberikan handphone itu, justru yang harus menjaga handphone itu orang yang menerima. Begitu juga dengan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang harus jaga siapa?
Tuhan titipkan anak cucu kita. Yang harus jaga siapa? Kita. Jaga hati. Yang jaga siapa? Saya. Saya yang harus menjaga. Tuhan gak bisa jagain. Hati yang baru sudah diberikan. Kalau kita yang tidak jaga, yang menanggung akibatnya adalah kita sendiri. Karena firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupanmu yang baik, kehidupanmu yang diberkati Tuhan, kehidupanmu yang luar biasa, kehidupanmu yang over the limit dalam hidup kita. Itu tergantung dari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan atau tidak. Ada orang-orang yang tidak menjaga hatinya, sehingga dosa, sakit hati, iri hati bisa masuk. Yang mengizinkan sakit hati akan pahit itu bukan Tuhan. Kita izinin atau tidak? Siapa? Kita sendiri. Orang mau disakitin seperti apapun juga, kalau kita tidak izinin sakit hati buat masuk dalam hidup kita, dia tidak mungkin bisa masuk. Cemburu, emosional, akan pahit dan lain-lain. Jaga terus. Kalau kita tidak izinin masuk, maaf, itu tidak mungkin bisa masuk. Orang-orang yang punya iri hati, sakit hati, dendam, akar pahit, dan lain-lain, karena dia nggak menjaga, dia harus hindarkan itu semua, dia harus hancurkan. Kalau mau dibilang sakit hati udah banyak. Tapi Anda jangan pernah izinkan sakit hati untuk melukai dalam hidupmu. Karena pada waktu kau mengizinkan sakit hati untuk melukai hidupmu, maaf, bukan orang yang menyakiti Anda, kita yang terburuk pasti. Coba kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah. Jadi kalau ada air di satu ember ya, Anda lihat deh. Anda bisa lihat wajah Anda. Ya air itu tidak usah bercermin. Kadang-kadang kalau saya pada saat sudah mandi, cermin tidak ada, gampang. Ada bak. Ada gini lagi. Atur rambutnya. Kenapa? Mencerminkan itu. Ini air luar biasa. Nah, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi kalau hatinya baik, pasti manusianya baik. Kalau hatinya buruk, busuk, pasti manusianya busuk dan jahat. Hati ini adalah mencerminkan sebagaimana kita ada dalam hidupnya kita. Kalau pada waktu kita disenggol, tes kita marah, itulah hidupku. Maka itu firman Tuhan bilang, aku mau memberikan hati yang baru. Hati yang baru dengan apa? Manusia yang baru, yang serupa segambar dengan Tuhan pada waktu Anda ngaca di air. Yang tampak hanya Tuhan dalam hidup kita. Mempunyai hatinya Tuhan. Firman Tuhan bilang, hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati Tuhan mencerminkan Tuhan. Kalau hari ini hidup saya ada di dalam tangannya Tuhan, di sini ada hatinya Tuhan, pasti saya punya cermin manusia yang hidupnya hanya bergantung sama dia. Mudah sekali. Orangnya seperti apa, hatinya pasti sama. Karena hati mencerminkan orang itu. Pak, kalau pelit bagaimana? Kalau hatinya pelit pasti. Mau apapun juga dia pasti pelit. Hatinya iri, manusia iri namanya. Mengungkit masa lalu, kait-kaitkan lagi masa yang sudah lalu. Siapa dia? Dia manusia pendendam. Di hati kita mencerminkan manusia itu. Karena kita punya hatinya Kristus. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalamnya ada hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mau mengampuni, memberikan, mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Hati kita harus diganti dengan hatinya Tuhan. Maka itu ada hati yang baru, new heart. Saudara, kalau engkau punya hati yang bersih hadapan Tuhan, kehidupanmu pasti diberkati sama Tuhan luar biasa. Biasanya kita pada waktu kita makan bersama-sama, ada banyak orang yang gejreng. Ada orang-orang yang punya hatinya dengan sangat mudah sekali dia bisa memberikan. Das, dia kasih duit 2.000, 5.000, 10.000, bahkan pernah 50.000, 100.000 dia kasih. Mencerminkan itulah orangnya. Kalau tiba-tiba ada orang yang melintas dia gejreng, jangan liatin aja masih muda tapi nggak kerja. Saya bingung sekali. Saya tanya, emang kamu kenal sama dia? Enggak kenal. Tapi lihat aja masih muda. Loh, mungkin dia punya kesusahan. Maaf, no justing. Aneh sekali. Kenal bukan, saudara bukan, tapi bisa menghakimi. Ada prank di YouTube banyak.
Sekali ada anak, dia pakai bajuan gembel dan dia beli handphone. Handphonenya iPhone X. Orang pada saat ngasih lihat, saudara, ada yang berdiri di pintu. Kenapa? Karena anak ini disangkai penghabur. Pada satu hal dia ngeprank. Dan dia beli iPhone X. Kecil buat dia. Belum tentu loh, orang yang pakainya celana pendek, pakai kaos kutang, dia lebih rendah daripada kita, no justice. Belum tentu juga pakai jas, berpenampilan menarik, dia bukan penipu. Mendingan yang biasa-biasa saja. Tergantung semuanya dari apa? Dari hati, bukan dari penampilan kita. Karena Tuhan melihat dalam hidup kita, itu dari hati dan kita. Hati manusia mencerminkan manusia. Manusia yang baik, manusia yang beribadat sama Tuhan, takut akan Tuhan, hatinya pun takut akan Tuhan. Tapi kalau yang dia lakukan udah biasa menipu, udah biasa bohong, hatinya penuh dengan kebohongan dan penuh dengan penipuan dalam hidupnya. Hati kita ini sebagai cermin. Kalau kita mau punya hatinya Yesus dalam hidupnya kita, Tuhan bilang, aku akan memberikan hati yang baru. Pada waktu mau mencerminkan, yang ada hanya satu, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, tidak aji mumpung, tidak makan duitan, tapi kita benar-benar punya hatinya Tuhan dalam hidupnya kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Baik-baik. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Melihat hati kita. Seberapa hati kita mencintai Tuhan, yang dia lihat adalah hatinya kita. Begitu juga dengan sebuah pelayanan. Banyak orang yang pelayanan, aduh, saya mau melayani Tuhan tapi susah banget. No! Melayani Tuhan dengan hati. Karena Tuhan melihat hatinya kita. Sulit sekali main musik, keyboard, menjadi WL singers, drummer, bass, ada audisinya. Belum tentu lolos audisinya. Itu gereja. Pada satu, pelayanan karena hatinya kita. Yang Tuhan lihat bukan seberapa hebat kita di atas mimbar, tapi yang Tuhan lihat seberapa hari ini kita punya hati yang taat di hadapan Dia. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, bukan parasnya, bukan kemegahannya, bukan kehebatannya, tapi yang Tuhan lihat taat atau tidak. Daud itu maaf, tidak masuk hitungan. Tapi justru Daud yang dipilih sama Tuhan. Musa masuk hitungan, oh tidak. Musa itu boro-boro ngomong, wong dia gagap, boro-boro bisa mimpin bangsa Israel. Kenapa? Terpatah-patah suaranya dia, nggak jelas. Bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin? Oh, nggak bisa. Tapi itu yang Tuhan pilih dalam hidupnya. Kenapa? Karena Musa punya hati yang taat, Daud punya hati yang taat. Begitu juga dengan Abraham, punya hati yang taat. Sampai sangat taatnya, anaknya mau disembelih, Ishak. Udah tanya sama bapaknya, korbannya mana papi? Nanti Tuhan akan sediakan. Dia naik ke gunung, dek. Sudah mau dekat, Ishak nanya lagi, korbannya mana papi? Nanti Tuhan sediakan. Sampai sudah ada di dalam mesbah, Ishak yang terakhir kali nanya, apakah aku yang akan disembelih? Ini luar biasa. Abraham tanpa banyak ngomong diambil belatinya. Saat itu malaikat itu, jangan Abraham, engkau taat luar biasa. Abraham bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang kuat, tapi dia orang yang taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita hari ini. Hari kita harus taat kepada Dia. Ketika kita taat, ada mujizat yang luar biasa sebagai orang-orang yang percaya. Amsal 14 ayat ke-30, demikian firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mau tubuh kita segar, yuk punya hati yang baru yang dari Tuhan. Jangan ada iri hati, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena itu cermin dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Mau nggak tubuh kita selalu segar? Hari ini kalau ada yang sakit, cross check. Kenapa firman Tuhan bilang menyegarkan tubuh kita? Kalau hati kita tenang. Kalau hati kita penuh dengan gundah gulana, ada dendam, ada iri hati, nggak enak nih, dan lain-lain semuanya, maaf, efeknya di dalam tubuh kita.
Bukan berarti saya yang ngomong, saya udah bebas. Oh no. Justru kita mau sama-sama cross check. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Seringkali hati kita nggak tenang. Ada masalah, ada problem, nggak tenang. Dan akhirnya muncullah jerawat di sini. Coba kalau kita nggak ada masalah, nggak ada problem, let it go semuanya. Sariawan, cross check hati kita bagaimana. Saya terlalu yakin. Ini ayat luar biasa. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bahkan firman Tuhan dalam ayat yang lain, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena mau obat yang manjur, gembira, sukacita. Tapi kalau hati yang kerasa kusut, ada efek di dalam hidup kita. Ada satu hal yang saya ingin tunjukkan buat kita semua. Satu kisah yang menurut saya seharusnya seorang yang bernama Yohanes Pembaptis nggak seperti ini sih. Yohanes kecewa sama Tuhan. Coba kita lihat yuk. Matius 11 ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar pekerjaan Kristus. Di mana dia mendengarnya? Di dalam penjara. Jadi kondisinya saat itu adalah dia lagi terperangkap di penjara. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa melihat bahwa hari-hari dia, hari-hari yang penuh dengan kesuraman. Mungkin kita dalam kondisi yang sama hari ini. Bisnisnya mati, tokonya tutup, usahanya bangkrut total, dan lain-lain semuanya. Ayat yang ketiga. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus, engkaukah yang akan datang? Atau kami harus menantikan orang lain? Yohanes ini siapa sih? Sebelum Yesus hadir, dia adalah satu orang yang hebat menurut saya, yang memberitakan kerajaan Tuhan sudah dekat, pernah juga punya andil di dalam kehidupan Yesus. Dia baptis Yesus. Tapi pada waktu dia ada di penjara, dia lupa semuanya bahwa aku orang yang pertama membuka jalan bagi Yesus. Ini nggak salah. Lalu menyuruh muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang? Lu dia yang buka jalan buat Tuhan. Nanya, Yesus, lu yang akan datang atau enggak? Atau gua harus nantiin yang lain? Seringkali kita bilang dalam hidup kita, Pak, saya taat memberikan persepuluhan, persembahan tidak pernah lewat. 52 kali saya pergi ke gereja tanpa ada absen sedikit pun juga dalam 1 tahun. Tapi kenapa hidup saya seperti ini, Pak? Ikut Tuhan. Luar biasa. Karena maaf, Tuhan belum ganti hati Yohanes dengan hati baru. Orang yang belum diganti hati dengan hati yang baru, kecenderungannya bisa menolak Tuhan. Hati-hati. Kalau hari ini hatimu jahat, itu adalah cerminan kehidupanmu. Yohanes meragukan Yesus, berarti dia adalah manusia yang sangat meragukan. Engkau yang akan datang, apakah aku harus menunggu yang lain? Kenapa? Yohanes kecewa. Di dalam penjara, Tuhan hebat, dahsyat, luar biasa. Maaf, dalam kesesakan sedikit pun juga, iman percaya tidak boleh berubah. Kesembuhan terjadi atau tidak dalam hidupmu, mujizat terjadi atau tidak terjadi dalam hidupmu, atau apapun juga yang terjadi dalam kehidupanmu yang buruk, jangan pernah tukar iman. Ini luar biasa. Saya mengkaitkan ini dengan kasih karunia yang luar biasa. Paulus, aku tahu telanjang. Telanjang maksudnya apa? Gak punya apa-apa lagi. Aku tahu menderita. Aku tahu pada waktu itu aku didera, mau dibunuh, diancam. Paulus tahu semuanya. Aku tetap memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ini luar biasa Paulus. Maka itu di dalam firman mujizat yang besar Tuhan nyatakan sama Paulus. Terus tidak. Yohanes apalagi? Kenapa? Yohanes kecewa. Dia bilang sama Tuhan, apakah aku harus menantikan yang lain? Kamu benar-benar Tuhan? Bukan. Kalau kamu bukan benar-benar Tuhan, aku mau nantikan yang lain. Jangan habis waktuku Tuhan. Tolong kalau misalnya ada yang lain, aku mau ikut yang lain saja. Padahal dulunya dia aktif di gereja, dulunya dia memuji menyembah Tuhan, dulunya dia sebagai singer songwriter. Hati-hati. Kenapa? Hati. Hati Yohanes belum diganti dengan yang baru. Kalau hati Yohanes sudah diganti dengan yang baru, berbeda sekali. Bisa menerima semuanya. Hari ini mungkin banyak pertanyaan yang kita nggak bisa terima. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Ada apa Tuhan dengan saya, Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan?
Tapi kenapa kesusahan, penderitaan menimpa dalam hidup saya? Dengar baik-baik. Jangan pernah mengganti imanmu. Yesus luar biasa dalam hidup kita. Saya terlalu yakin ada rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, yang mungkin saat ini kita belum bisa lihat rencananya dia, tapi rencananya pasti baik di dalam kehidupan kita. Yohanes tidak bisa melihat rencananya Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka, pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Ayat yang kelima. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dengan baik-baik. Kenapa Yohanes bisa berpikir seperti begitu? Kecewa. Kekecewaan bisa menjual Yesus. Kekecewaan bisa mengganti Yesus dalam hidup. Yohanes belum punya hati yang baru. Kalau hati yang baru ada dalam hidupnya dia, Yohanes tidak mungkin kecewa dan tidak mungkin menolak Tuhan. Kita jangan sampai kecewa sama Tuhan. Kita harus punya hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena dari sinilah terpancar kehidupan kita. Hati yang Tuhan berikan yang pertama adalah punya nilai dan berharga. Seperti uang ini. Uang ini, ya, saya mau lecekin, nilainya masih sama. Berapa? 100.000. Maaf, uang ini seludah jajan, nilainya masih sama. Begitu juga dengan hati kita. Mau diapain sama orang pun, nilainya harus tetap sama dalam kehidupan kita. Amen. Kalau nilainya menjadi berubah, berarti cross check your heart. Kita harus cross check hidup kita, hatinya bagaimana. Aqua ini di warung itu harganya cuma 2.500 perak. Aqua yang sama, kalau posisi dari Aqua ini itu berada hotel bintang 5. Jadi berapa? 50.000. Karena posisinya beda. Kalau hari ini posisi hatimu ada di tempat yang tidak baik, maaf, harganya rendah. Tapi kalau dalam posisi hatimu ada di tempat yang baik, engkau tidak mengizinkan sakit hati ada dalam kehidupanmu, nilainya bisa lebih tinggi. Posisi hati menentukan. Hari ini kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, nilaimu tinggi di hadapan Dia. Kalau posisi hati kita marah, geram, cemburu dan lain-lain semuanya, orang melihat kita, ya ampun, ini marah, cemburu, apalagi iri hati, dendam. Kalau orang ada yang lebih sukses dari dia, tau nggak, main puasa gelap itu pasti. Lo belum tentu main puasa gelap. Kita bisa menghakimi luar biasa. Tahu tidak, ada opo-oponya itu. Lo belum tentu ada opo-oponya. Yang pasti jadi berkat Tuhan. Kita bersyukur. Hati-hati. Jangan bahagia karena orang lain jatuh. Tapi hari ini kita mau bahagia kalau kita sama-sama bisa bangkit. Saya rindu sekali hari ini kita punya new heart, hati yang baru dalam hidup kita. Bagaimana Pak? Yohanes 7 ayat ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kita, dari dalam hatinya. Dari mana? Dalam hatinya. Jadi dari dalam hatinya akan mengalir, firman Tuhan bilang, aliran-aliran air yang hidup. Air yang hidup berbicara tentang Roh Kudus. Aliran-aliran air yang hidup adalah firman. Firman Tuhan bilang, dari dalam hatinya akan mengalir firman, menyucikan, menguduskan kita, sehingga hati yang baru kita jaga dengan segala kewaspadaan. Yang namanya dendam, iri hati dan lain-lain semuanya, cuci dengan firman. Hatimu diperbaharui di dalam Dia. Hatimu menjadi baru di hadapan Dia. Lewat firman yang kita dengar akan memberikan kita kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Ibaratnya saudara, ini air. Selama ini ada air dan tertutup rapat, dan tertutup rapat, saya mau hancurin nih. Dikatain orang, saya difitnah sama orang. Tuh, saya ini lagi, nggak bisa ini. Sekuat apapun juga nggak bisa. Selama kita kuat di hadapan Tuhan, di dalamnya ada aliran-aliran air yang hidup, yaitu firman Allah dalam hidupnya kita. Coba, ada sakit hati,
ke atas. Dendam, iri hati, geram, marah, cemburu, dan lain-lain semuanya. Malah dia yang sakit. Kenapa? Di dalamnya ada isinya, yaitu firman. Ketika di dalamnya ada isinya, coba hancurin. Aduh, coba dihancurin, coba. Gak bisa. Di botol yang sama, pada waktu tidak ada airnya, padahal rapat tertutup. Coba. Ya. Loh, mudah sekali. Coba yang ini. Coba yang ini. Coba. Tuh. Nggak bisa. Sia-sia. Selama engkau ada airnya, selama ada firman dalam kehidupanmu, hatimu tetap engkau jaga dalam kehidupan kita. Amin. Ini nggak bocor, tapi nggak bisa. Apalagi kalau bocor. Coba kalau bocor. Maaf. Pada waktu ini udah jadi seperti begini. Tuhan mau suruh pulihin lagi. Coba pulihin coba. Tuhan, saya mau dipulihkan lagi. Tolong Tuhan. Tolong. Bisa nggak? Penyok. Bisa. Kalau kau tetap tanpa isinya dan kau tutup saja, saudara, tetap akan sama. Gampang dirusak lagi sama orang. Dan maaf, kalau udah seperti begini, orang pasti akan apa? Buang. Maaf, kalau seperti ini, dihancurin nggak bisa, dihancurin kagak bisa. Orang akan minum air ini. Kalau hatimu bersih, bisnismu, pekerjaanmu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Karena dari hati yang bersih di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, aura kita bersih juga. Hadirat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu firman. Membersihkan hati dengan apa? Firman. Hati yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita, harus kita jaga. Jaganya dengan apa? Tidak ada lain, kita bukan jaganya dengan firman yang kita dengar setiap hari. Pada waktu kita sakit hati, berarti kita lagi meneteskan air ini untuk keluar. Keluar lagi. Sakit hati akan pahit, dendam, iri hati, cemburu, berpikir negatif, termasuk kemunafikan kita. Ngeluarin air ini sampai akhirnya benar-benar air ini menjadi tidak ada. Orang sakitkan hati kita lagi, bikin kita luka, bikin kita hancur. Just semuanya akan hancur total. Yuk, jangan izinkan air dalam kehidupanmu harus ada. Firman dalam kehidupanmu harus ada. Orang-orang hari ini yang kuat di dalam Kristus, karena ada sebuah kekuatan. Ada firman pujian doa. Ketika ada firman pujian doa, berarti ada sebuah kekuatan. Mau dihancuri sama orang nggak bisa, mau dihancuri juga nggak bisa. Ketika ada kekuatannya dari dalam. Makanya firman Tuhan bilang, dari dalam hatinya harus ada yang di dalam, bukan di luar. Akan mengalir aliran air hidup, yaitu firman Allah yang